Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muirsal, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya kerjakan yang berjudul kompetensi, kompetisi, dan kerjasama tim dalam olahraga dalam mata kuliah Psikologi Penjas. Berikut pembahasannya dan penjelasannya. Definisi kompetisi. Chocley 1994 mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut definisi ini, penghargaan dalam kompetisi terbatas kepada orang yang mengungguli orang lain. Lanjutan. Bessel dan Taylor 1996. Competition sport are the those in which participants compete with one another to find out who is best at the activity at the time of the competition. Artinya, kompetisi olahraga adalah kompetensi di mana peserta bersaing satu sama lain untuk mengetahui siapa yang terbaik dalam aktivitas tersebut pada saat kompetisi berlangsung. Harwinoto dan Tony Setiabudi 2002. Kompetisi adalah persaingan atau pertandingan dalam dunia olahraga. Menurut Tony Setiabudi dan Harwinoto tahun 2003, halaman 205, kompetisi menghendaki persyaratan kemampuan, dan untuk memperoleh kemampuan perlu dilakukan latihan secara teratur dan disiplin. Ali Muhammad Taufik tahun 2004, kompetisi akan menimbulkan penyisihan dan pemunculan ketinggian dan penampakan. Puncak kompetensi adalah pandangan yang berkesinambungan, muncul prestasi dari salah satu pihak, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga mengalahkannya. Spielberger tahun 2004, competition is defined as a social process that encompasses a suite of stake, rather take, and single event. Artinya, kompetisi didefinisikan sebagai proses sosial yang mencakup rangkaian tahapan dari suatu pertandingan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi olahraga adalah situasi di mana orang bersaing melawan orang lain dalam aktivitas fisik yang terorganisir. Sebagai proses sosial, masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain dan feedback dari faktor lingkungan eksternal dan reward eksternal. Tahap 1. Situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, tim kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ESL bersaing untuk menjadi yang terbaik karena tuntutan daerah dan supporter. Tahap 2. Situasi kompetitif yang subjektif. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Tahap 2. Situasi kompetitif yang subjektif atau tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing. Kompetitif adalah kenikmatan bertanding dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang ditandingkan. Orientasi pada kemenangan fokus pada perbandingan interpersonal dan memenangkan pertandingan, terutama mengalahkan pesaing daripada meningkatkan standar pribadi. Orientasi pada tujuan fokus pada standar penampilan individu. Tujuannya adalah meningkatkan penampilan, tidak untuk memenangkan pertandingan.
Tahap 3, respon atau tanggapan. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsangan yang dikondisikan. Tahap konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. Definisi kerjasama atau teamwork. Kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi dan kerjasama dalam mencapai prestasi. 1. Misi motivasi. Orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan percayai. Dan 2. Etika kerja keras. Penampilan dilakukan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. 3. Menggunakan akal. Penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Kemudian 4. Etika persiapan yang kuat. Persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. 5. Suka tantangan dan perubahan. Seseorang yang tantangan sehingga bisa menilai kemampuannya menyukai. 6. Kemampuan bekerja sama dengan tim. Individu yang hebat menghargai pentingnya berhubungan baik dan kerjasama dengan yang lain. Manfaat kompetisi dalam kerjasama dalam olahraga permainan. 1. Sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. Ketika kompetisi menyebabkan persaingan sengit, kerjasama dapat dipergunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama, memberikan umpan balik positif, dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi. Ya, inilah pembacaan materi PowerPoint yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.